Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bermanfaat banget nih buat finansial teman-teman semua. Terutama buat kalian yang masih remaja ataupun mahasiswa yang memiliki keinginan sangat tinggi untuk bisa mandiri dan punya uang sendiri ya. Biar nggak selamanya minta sama orang tua aja. Hehehe. Yaps, kita bakal ngebahas tentang 7 pekerjaan pasif income untuk mahasiswa atau kalian anak-anak muda. Yang dimana beberapa kegiatan pekerjaan ini adalah pengalaman yang pernah gue lakukan dulu ketika menjadi mahasiswa. Dan juga pastinya riset berdasarkan perkembangan pekerjaan di era sekarang ini yang menghasilkan pasif income. Oh iya, buat kalian yang belum tahu pasif income itu apa, simpelnya tuh passive income adalah sebuah penghasilan yang akan terus mengalir dengan sendirinya ke rekening kalian tanpa kalian harus bekerja terus-menerus. Kayak ketika kalian tidur, kalian masih mendapatkan penghasilan. Ketika kalian bermain atau bahkan ketika kalian berlibur, kalian juga masih bisa mendapatkan penghasilan. Ya contohnya kayak pembuat musik atau lagu aja. Dia mempublish sebuah karya tersebut dan karya itu digunakan oleh banyak orang. Setiap orang yang menggunakan karya tersebut harus membayarkan royalti kepada pembuat karya tersebut. Ya kurang lebih itu menjadi passive income untuk si pembuat karya. Nah kurang lebih contohnya kayak gitu. Tapi kalau kalian mau tahu lebih dalam soal passive income ini apa, kalian bisa tanya tuh sama Mbah Google. Kan Mbah Google tahu semuanya. Hehehe. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas 7 pekerjaan passive income untuk mahasiswa atau kalian anak-anak muda. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go. Pekerjaan passive income yang pertama ada membangun website atau blog sendiri. Buat kamu yang suka menulis ataupun bikin konten-konten yang seru di internet, kamu bisa banget nih mulai dengan membuat blog atau website sendiri yang menarik. Bisa berisi berita, ulasan sesuatu, atau cerita yang menghibur seperti novel-novel. Jika website itu mungkin terlalu sulit buat kamu bisa mulai dari WordPress atau blog aja. Yang dimana nantinya tempat halaman web kamu itu bisa dimasukkan sebuah iklan. Dan kamu akan mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan tersebut. Biasanya sih jenis periklanan paling sering digunakan modelnya adalah PPC atau pay per click. Jadi setiap ada pengunjung di website kamu yang datang melihat iklan dan bahkan mengklik iklan tersebut, kamu akan mendapatkan sejumlah uang dari jumlah per kliknya. Kamu bisa sambungkan blog atau web kamu dengan Google AdSense dan Google akan membantu kamu mencarikan iklan-iklan yang cocok buat web kamu. Udah deh, tinggal maintain setiap minggunya, update konten-konten baru yang menarik di website. Jika website kamu memiliki banyak pengunjung yang aktif, ya bisalah kamu mendapatkan passive income dari Google AdSense 500.000 sampai dengan 10 juta setiap bulannya. Ya intinya dalam membangun passive income ini, kamu harus capek di awal, tapi nantinya akan santai di akhir. Pekerjaan passive income yang kedua, menjadi koordinator internet di kosan. Nah, kalau pekerjaan yang satu ini pengalaman gue banget nih. Kebutuhan internet itu nggak bisa dipungkiri lagi dari mahasiswa, terutama mereka-mereka yang ngekos. Ada beberapa kosan yang ibu kosnya tuh nggak mengurus soal kebutuhan internet. Nah, kamu sebagai mahasiswa senior yang cerdas di kosan, bisa mengambil ini menjadi peluang untuk menjadi koordinator internet. Di mana tugas kamu adalah menagih sejumlah uang setiap bulannya untuk kebutuhan internet. Dan kamu yang mengurus tentang pendaftaran, perawatan, dan pembayaran internetnya. Anggaplah satu kosan ada 12 orang. Iuran internet per bulannya 50.000. Setidaknya satu bulan kamu menagih mereka terkumpul 600.000. Sedangkan untuk bayaran internetnya aja, IndiHome 10 Mbps, satu kosan itu biasanya hanya Rp350.000 aja. Udah deh, kamu cuan Rp250.000 setiap bulannya. Karena kamu penanggung jawab yang mengurus semuanya. Temen kos kamu gak perlu ribet, kamu pun ribet sedikit tapi jadinya punya penghasilan. Hehehe. Yang ketiga, membangun sebuah channel YouTube. Membangun sebuah channel YouTube saat ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Konten yang dibuat itu bisa bermacam-macam seperti edukasi, tutorial, unboxing, gaming, makan-makan, dan masih banyak lagi. Kayak Republika Mahasiswa aja contohnya, membuat konten-konten edukasi dan pengetahuan baru buat teman-teman semua.
Nah, ketika kalian mempunyai channel YouTube yang sudah berkembang dan sudah bisa dimonetisasi dengan Google AdSense, kalian bisa mendapatkan passive income dari sana setiap bulannya. Di mana setiap orang yang menonton video kalian nantinya akan melihat iklan, dan iklan tersebut berkontribusi terhadap penghasilan si pemilik channel. Ya, seperti yang kalian lakukan saat ini, kalian bersedekah untuk gue si pemilik channel. Makanya kalau ada iklan jangan di-skip-skip ya. Hahaha. Walaupun terlihat mudah, namun ini cukup sulit juga loh, di mana Google memiliki persyaratan untuk kamu bisa mengaktifkan fitur monetisasi, yaitu dengan kamu mencapai 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Kalau buat pendapatannya sih, YouTuber itu macam-macam ya. Kalian bisa langsung cek aja di Social Blade, ngecek penghasilan dari masing-masing YouTuber favorit kalian. Kalau kalian nanya penghasilan gue sih, ya nggak gede-gede banget. Yang pastinya nggak lebih gede dari Om Deddy Kobuzer. Pekerjaan pasif income nomor 4, yaitu berinvestasi. Nah, kalau yang satu ini sih lebih kepada kita menabung sejumlah aset yang nantinya aset itu akan berkembang dan memberikan keuntungan kepada kita di masa depan. Seperti pengalaman gue dulu contohnya, gue berinvestasi dengan konsep menabung saham. Jadi setiap bulan ketika mendapatkan kiriman orang tua, gue akan selalu menyisihkan di awal 30% untuk dibelikan saham. Terkhusus saham-saham terbaik yang gue percaya perusahaan itu akan terus berkembang di masa depan. Ini pun melatih kita untuk bisa disiplin, menabung, dan konsisten secara berkala sehingga nggak jadi boros ataupun konsumtif. Dulu gue suka beli saham Bank BRI yang harganya masih di 2.700-an ketika mahasiswa baru, dan gue konsisten menabung saham setiap bulannya sampai akhirnya tahun kelulusan. Dan harga saham Bank BRI sudah bertumbuh di harga 4.500-an. Pada saat itu semua sahamnya gue cairkan menjadi uang. Dan ternyata guys, uang gue yang dikumpulkan itu sudah berkembang sangat banyak. Bukan cuma dari keuntungan selisih harga, gue beli di 2.000 dan dijual di 4.000, tapi gue juga mendapatkan yang namanya dividen setiap tahunnya, yaitu keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dipegang. Ya, kalau dihitung kasar sih ya, dari semua uang yang gue tabungin itu dalam bentuk saham, setidaknya uang gue sudah berkembang 50%-nya dari total uang yang ditabung. Ya, cukup lumayan kan? Nah, itulah yang dinamakan compounding interest dalam passive income investasi. Pekerjaan passive income nomor 5, yaitu menjadi penulis e-book. Buat kamu yang hobi dan jago nulis, bisa banget nih untuk membuat buku elektronik atau e-book yang saat ini cukup digemari orang-orang yang mungkin hobi membaca tapi nggak bisa beli buku fisik langsung di toko buku. Dan e-book ini terbilang lebih ramah di kantong juga guys. Kalian bisa menulis dengan bebas untuk e-book mulai dari karya fiksi sampai non-fiksi. Namun sebelum membuat e-book, pastikan terlebih dahulu apa yang ingin kalian capai. Apakah kamu menulis e-book untuk membahas suatu topik secara mendalam, memecahkan masalah, atau sekedar menghibur pembaca aja? Setelah sebuah karya e-book selesai ditulis, tentu aja kita harus mempublikasikannya untuk mendapatkan hasil. Ada 2 cara yang bisa kalian coba guys, yaitu mengirimkannya ke platform penerbit seperti Amazon atau Dinulis Buku dan beberapa platform penerbit lainnya. Cara kedua, kalian bisa menerbitkannya sendiri. Contohnya kayak kamu bisa menjual itu di website WordPress dengan menggunakan plugin seperti Sell Digital Download. Kalau gue sih suka cara yang kedua ini karena gampang dan cukup mudah untuk kita yang masih pemula. Untuk penghasilannya sih tergantung dari jumlah penjualannya. Biasanya satu e-book itu bisa lah dihargain 20.000 sampai 200.000. Tapi kan kalau misalkan setiap hari ada pembeli, ya cukup lumayan banget. Yang penting kalian sering-sering deh tuh untuk mempromosikan dan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari e-book kalian. Pekerjaan passive income nomor 6, menjual karya seni digital. Buat kalian yang hobi dan jago banget buat karya digital seperti logo, ilustrasi, banner, undangan, atau desain lainnya, nah kalian bisa banget tuh menjual karya itu semua di internet, yang dimana karya tersebut dibuat satu kali dan memiliki hak cipta di dalamnya. Sehingga bagi setiap orang yang ingin menggunakan karya tersebut, dia diwajibkan untuk meminta izin atau membeli hak pakai dari karya tersebut dengan membayarkan sejumlah uang kepada pembuat karya. Udah banyak kok anak muda dan mahasiswa yang jago-jago seni, desain, dan punya kreativitas tinggi membuat karya-karya yang hebat yang bisa dijual dengan harga tinggi di internet. Kalian bisa cek aja tuh di Fiverr, Creative Market,
Etsy, dan web besar lainnya. Dan buat kalian yang udah punya karya di bidang ini, wah diasah terus ya. Dan langsung aja tuh daftar dan jual karya kalian yang jadi di sana. Kan lumayan kalau dapat job design ataupun karya kalian yang bisa dibeli sama orang di luar negeri. Bisa dihargain ribuan dolar loh guys. Serius, karena karya seni digital kayak gini di luar negeri sangat banget dihargain. Pekerjaan pasif income nomor 7, memulai bisnis dropshipping. Dropshipping adalah salah satu cara mencari uang di internet yang cukup populer saat ini guys. Dimana kalian bisa berbisnis atau berjualan tanpa harus memiliki produk. Cara kerjanya tuh sederhana, kalian cukup mencari supplier suatu produk di internet yang bisa kalian beli dengan harga yang murah, dengan kualitas produk yang cukup bagus dan barang tersebut diminati oleh banyak orang saat ini. Pasarkan produk tersebut di platform lain ataupun bisa di lingkungan terdekat kalian. Jika ada yang mau membeli, kamu tinggal order aja produk tersebut untuk dikirimkan ke alamat si pembeli. Nah nanti tinggal bagi hasil aja deh berdasarkan kesepakatan bersama antara kamu dengan suppliernya. Dengan begitu kalian tuh nggak perlu pusing-pusing membuat produk, memiliki gudang ataupun toko, sehingga nggak ada biaya operasional yang membebani kalian sama sekali. Gue dulu pernah ikut dropshipping rak kayu minimalis sama wallpaper tembok pas masih ngekos. Dijual ke teman-teman kampus dan grup-grup kampus, ternyata banyak juga peminatnya. Barang-barang dari supplier kita dapat dengan harga yang lebih murah, contohlah 65.000 untuk rak kayu dinding. Gue boleh menjualnya di harga 80 ribuan karena memang produk tersebut di pasaran marketplace biasanya dihargai 80 ribuan. Jadi setiap yang laku kurang lebih untung 15-20 ribu. Ya lumayan lah ya. Kalau banyak yang beli kan pasti cuan banget deh tuh ya. Walaupun sebenarnya nggak setiap hari juga sih ada yang beli. Nah, jadi itulah 7 pekerjaan pasif income untuk mahasiswa atau kalian anak-anak muda. Boleh banget tuh dicoba. Kira-kira mau ambil ide membangun pasif income yang mana nih? Buat kalian bisa nambah uang jajan. Kalau gue sih udah pasti salah satunya lah ya, yaitu membuat konten yang menarik di YouTube yang nantinya ada iklan yang kalian tonton. Makanya kalau kalian baik sama gue, jangan coba skip-skip iklannya ya. Hahaha. So mungkin segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.